Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi matematika peminatan kelas 11, di mana pada materi sebelumnya kita sudah membahas jumlah dan selisih sudut untuk sin, kemudian untuk cosnya. Pada kali ini kita akan membahas jumlah dan selisih sudut untuk tannya. Kita langsung saja. Tan alfa ditambah atau dikurang beta. Nah, untuk tan ini, cara gampang mengingat yaitu dengan cara mengingat semua operasional dalam matematika, yaitu bagi, kali, jika ini tambah berarti atasnya harus tambah, otomatis yang di bawahnya ini harus dikurang sehingga dia semua tanda ini menjadi satu kesatuan. Nah, seperti itu cara ingatnya. Kita ulangi rumusnya. Bagi, kali, kemudian jika ini tambah berarti atasnya harus tambah dan otomatis di bawahnya harus kurang. Semua ini merupakan satu kesatuannya. Baru kita tulis secara berurutan, ini tan A-nya, di sini tan B-nya, dan bawah ini juga sama tan A dan di sini tan B. Nah, seperti itu cara mengingatnya. Untuk yang pengurangannya berarti sama juga bagi, kali, kemudian ini kurang, berarti atasnya juga kurang, otomatis yang bawahnya harus tambah. Sehingga semua operasional ini merupakan satu kesatuan. Nah, sama kita tulis tan A, kemudian tan B, tan A, tan B. Nah, cara mengingatnya gitu, gampang. Selain kita menggunakan rumus ini untuk mencari jumlah dan selisih sudut tan ini, bisa juga menggunakan konsep perbandingan tan, yaitu sin per cos. Jadi bisa kita menggunakan tan alfa ditambah beta itu sama juga dengan sin alfa ditambah beta dibagi cos alfa ditambah beta. Kemudian berlaku untuk yang pengurangan juga. Tan alfa dikurang beta boleh juga kita menggunakan sin alfa dikurang beta per cos alfa dikurang beta. Kita langsung ke contoh soal biar lebih memahami materi ini pelan-pelan. Contoh soal 1. Diketahui tan alfa sama dengan 1/4 dan tan B-nya sama dengan 1/5. Hitunglah yang A-nya tan A ditambah B dan yang B-nya tan A dikurang B. Kita jawab yang pertama dulu, yang A. Tan A ditambah B berarti kita menggunakan rumus yang atas ini ya. Jika tambah berarti atasnya juga tambah. Kita langsung tan A ditambah tan B per 1 dikurang tan A dikali tan B. Nah, tinggal kita gantikan tan A-nya itu 1/4. Ini soal yang gampang. Kemudian tan B-nya 1/5. Kemudian 1 dikurang kita turunkan, tan A-nya 1/4 dan tan B-nya 1/5. Seperti biasa ini kita samakan dulu penyebutnya 1/4 tambah 1/5 berarti penyebutnya 4 dan 5 itu KPK-nya 20. Jadi 20 bagi 4 itu 5 dikali 1 5, kemudian 20 bagi 5 4 dikali 1 4. Kemudian yang di bawah ini kita harus melakukan operasi perkalian terlebih dahulu. Jangan langsung dikurangi 1 kurang 1/4, nggak boleh. Karena harus yang dikerjakan kali terlebih dahulu. Berarti 1/4-nya dikali 1/5, 1 kali 1 1, 4 kali 5 20. Sehingga 1 dikurang 1/20. Nah, yang bagian atas ini
karena penyebutnya udah sama, tinggal dijumlahkan saja. 5 tambah 4 sama dengan 9 per 20. Kemudian ini cara cepatnya tinggal kita kali silang saja. 20 kali 1, 20 dikurang 1. Berarti 19 per 20. 20-nya tinggal kita coret karena sama-sama per 20 sehingga sisalah hasilnya itu 9 per 19. Kemudian yang B-nya tan alfa dikurang beta, berarti kita menggunakan yang kedua ini karena berkurang berarti atasnya juga kurang. Tan alfa dikurang tan beta per 1 ditambah tan alfa dikali tan beta. Sama, kita masukkan saja. Nilai-nilai tan alfanya 1/4 dikurang tan betanya 1/5. Sama, hampir sama, cuma tandanya yang berbeda. Ini kita samakan dulu penyebutnya. 4 dengan 5 itu KPK-nya 20. Kemudian yang bawah juga sama, kerjakan dulu perkaliannya. Nah, di sini tinggal kita kurang 5 kurang 4 sama dengan 1 per 20. Di sini sama juga kita kali silang 20 kali 1 20 ditambah 1 21. Tinggal dia coret 20-nya sehingga jawabannya itu 1 per 21. Kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Hitunglah nilai dari tan 80 ditambah tan 55 per 1 dikurang tan 80 dikali tan 55. Nah, ini sama juga kita disuruh mengubah ruas kanan ini diubah ke ruas kiri. Ya. Nah, cara menjawabnya di sini kan sama nih, ini ruas kanannya, ya. Berarti kita ubah dia menjadi ke ruas kirinya, sehingga di sini alfanya 80, betanya 55, sehingga dapatlah tan 80 ditambah 55. Tan 80 tambah 55 itu sama dengan tan 135. Tan 135 itu berapa? Nah, yang ini kita perlu konsep materi kelas 10, yaitu relasi sudut. Kita hanya hafalnya 0 sampai 90 saja. Setelah 90 itu banyak yang nggak hafal, ya. Jadi kita menggunakan konsep relasi sudut. Pertama, kita tentukan dulu 135 itu kuadran keberapa? Kuadran kedua itu yang positif cuma sin dan kosekan, berarti tan itu bernilai negatif. Jadi 135 itu 180 dikurang 45. Sehingga nanti hasilnya min tan 45. Bagi kalian yang bingung dapat 45 ini merupakan konsep dari relasi sudutnya. Jadi yang kita ambil hanya angka yang di ujungnya saja. Jadi ini tanpa kita hiraukan mau negatif ataupun positif. Tan 45 itu sama dengan 1. 1 dikali negatif 1 sama dengan negatif 1. Jadi seperti itu aja. Jadi contoh soal yang kedua ini juga lumayan gampang. Hanya menentukan bentuk awalnya saja. Kemudian ini harus mengetahui sudut-sudut istimewanya. Kalau tidak tahu sudut istimewa, jadi sangat sulit belajar tentang trigonometri ini.